Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menusuk Tanpa Pisau. Menusuk tanpa pisau. Firman Tuhan terambil dalam Matius 12 ayat yang ke-35. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar memiliki perbendaharaan yang baik dan tentunya mengeluarkan juga hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi orang yang tidak hidup di dalam kehidupan yang dua sisi yang berbeda, luar dan dalam yang berbeda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu mendengar tema renungan dengan judul Menusuk Tanpa Pisau, ini adalah sebuah tema yang membuat kita bertanya-tanya, adakah dan mungkinkah bisa menusuk tanpa pisau? Sebab semua yang unsur menusuk itu membutuhkan alat tajam, senjata tajam, khususnya pisau. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ini adalah ilustrasi daripada sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, mungkin ada yang identik dekat dengan istilah menusuk tanpa pisau, yaitu lempar batu sembunyi tangan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau menusuk tanpa pisau, berarti orang yang jadi korban itu tidak tahu siapa yang menusuk dirinya. Tahu-tahu dia sudah berdarah, tahu-tahu dia sudah mengalami sebuah kehidupan yang terpuruk, tahu-tahu dia dirugikan di dalam banyak aspek, sementara sang pelakunya tidak kelihatan. Itu yang disebut dengan lempar batu sembunyi tangan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, saya mencoba untuk bertanya tentang hal ini ke beberapa grup WhatsApp yang ada di handphone saya. Kemudian ada seorang sahabat perjalanan dikatakan, Pak Pendeta, saya baru saja mengalaminya. Walaupun dia tidak ceritakan apa detailnya. Dan dia mengatakan, baru saja saya mengalami yang temanya adalah menusuk tanpa pisau. Mari sahabat perjalanan, kita berefleksi. Apakah dalam kehidupan kita pernah mengalami peristiwa yang seperti demikian, yang pada akhirnya kemudian kita tahu orangnya itu siapa. Dan sewaktu kita tahu orangnya siapa yang menusuk tanpa pisau atau menusuk dari belakang, kita terkaget-kaget. Kita tidak menyangka mengapa orang tersebut berbuat demikian. Sahabat perjalanan, sedang marak-maraknya di dalam berita adalah sebuah peristiwa penembakan yang membunuh seseorang, sementara pelakunya bukanlah dia. Pelakunya justru adalah salah satu pihak yang memberikan katakanlah perencanaan untuk pembunuhan kepada yang bersangkutan. Artinya, yang menjadi saksi itu dikorbankan sebagai pelaku, sementara pelaku itu merasa dirinya sebagai korban. Sahabat seperjalanan, saya tidak mengurai lebih rinci tentang hal ini, karena hal ini sedang ada di dalam proses penyidikan kepolisian, dan pembuktiannya itu perlu lewat lembaga pengadilan. Artinya sahabat perjalanan, yang korban dianggap sebagai pelaku, sementara pelaku merasa dirinya korban. Kalau itu adalah anggota keluarga kita yang adalah korban, kemudian disangkakan dan difitnahkan sebagai pelaku, apa yang terjadi? Adalah sebuah kemarahan besar untuk sebuah ketidakadilan yang terjadi. Sementara yang korban itu bukan pelaku dan saksi hidup daripada peristiwa keburukan yang terjadi, dan dia berniat baik untuk
membongkar semuanya ini kalau kemudian dia masih hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan seperti demikian. Mengapa demikian? Dan bagaimana kita menghindarinya? Apa yang firman Tuhan katakan daripada orang-orang jahat? Dan orang jahat itu akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Seseorang kalau sudah hatinya jahat, pikirannya jahat, perasaannya culas, hidupnya serong, jalannya berlika-liku seperti ular beludak, itu yang ada di dalam perbendaharaan hidupnya, maka yang keluar pun adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Namun seringkali orang yang punya perbendaharaan yang jahat dalam hidupnya, dia bisa mengemas sedemikian rupa, nampak dia seperti orang baik, nampak dia seperti malaikat, nampak dia seperti domba, padahal serigala berbulu domba. Sahabat seperjalanan, sementara orang yang punya perbendaharaan yang baik, yang firman Tuhan katakan, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang baik, jikalau dia akan melakukan sesuatu yang buruk, itu akan menyiksa batinnya. Nuraninya akan menjadi hakim untuk menghalangi dirinya berbuat sesuatu yang tidak baik. Sekalipun diajak, sekalipun diperintahkan, sekalipun diancam, dia tidak akan melakukan. Mengapa? Karena dia tidak punya potensi. Dia tidak punya bakat. Dia tidak punya keterampilan. Keterampilan orang baik adalah melakukan hal-hal yang baik. Sewaktu dia diajarkan bagaimana melakukan sesuatu yang buruk, dia tidak terampil, dia tidak bisa. Tetapi kalau orang yang perbendaharaannya jahat, lalu diminta untuk berbuat baik, dia juga sulit, karena dia tidak terlatih. Hidupnya terlatih adalah berbuat jahat. Hidupnya terlatih adalah melakukan keburukan. Mengapa demikian, sahabat seperjalanan? Karena di dalam hati, pikiran, dan hidupnya, perbendaharaannya adalah semua yang buruk yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat seperjalanan yang terluka oleh perbuatan-perbuatan orang yang menusuk tanpa pisau, oleh orang-orang jahat yang perbendaharaannya memang jahat, namun ditampilkan, dikemas sedemikian baik sehingga menipu, kehidupannya bermuka dua, kehidupannya munafik, dan kau sampai saat sekarang mengalami luka yang sedemikian dalam, dan sahabat seperjalanan tidak tahu bagaimana saya bisa memulihkannya. Semakin saya berjuang untuk memulihkannya, semakin teringat kembali peristiwa-peristiwa tersebut, dan semakin lukanya semakin basah dan semakin menganga, karena engkau pernah dialami ditusuk tanpa pisau, namun engkau berdarah-darah dalam kehidupan ini. Fokusnya bagaimana? Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas, bukankah Yesus ditusuk, dipakukan di kayu salib, mencucurkan darah? Namun Tuhan mengampuni semua orang, seluruh umat manusia termasuk pelaku penyaliban. Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan berdoa untuk keselamatan hidup mereka, agar mereka pun ada di dalam Firdaus, sebagaimana penjahat di samping salib Yesus, dan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sewaktu sahabat seperjalanan dekat dengan Allah, mengalami pengampunan Allah, maka engkau juga akan mengalami pemulihan. Semua keburukan yang jahat pada dasarnya, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhanlah hakim di atas segala hakim, yang tahu bagaimana berbuat adil, dan biarlah kehendaknya yang jadi dan bukan kehendak kita. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapa dalam surga, pulihkan para sahabat seperjalanan yang mengalami sebuah kehidupan ditusuk tanpa pisau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat pulih dari luka yang pernah engkau alami. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.